Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan Fihi Ma Fihi bagian 25 halaman 158 dan halaman 159. Baik, langsung saja. Bismillah. Jadi ini adalah sebuah kisah dari bangsa Mongol. Pada suatu hari para prajurit bangsa Mongol mengadu kepada rajanya bahwasanya mereka selalu saja mengalami kekalahan dan kehancuran pada saat berperang. Lalu mereka mengatakan kepada sang raja, "Wahai raja, mereka telah menghancurkan kami." Pada saat itu kemudian raja meminta waktu selama 10 hari dan kemudian masuk ke dalam gua yang dalam. Di dalam gua itu sang raja berpuasa 10 hari dan dengan khusyuk merendahkan diri kepada Tuhannya. Lalu datanglah suara dari Allah Subhanahu wa taala, "Aku terima permohonan dan tawassulmu. Keluarlah, kemanapun kamu pergi, kamu akan menang." Demikianlah yang terjadi. Ketika mereka keluar, mereka menang dengan perintah Allah dan mereka menaklukkan dunia. Nah, ini adalah kisahnya bangsa Mongol yang ditulis dalam buku Fihi Ma Fihi. Jadi pada suatu ketika sang raja itu ketika mendapatkan keluhan atau laporan dari para pengikutnya, para prajuritnya, karena mereka selalu saja kalah dalam peperangan. Lalu kemudian sang raja tirakat atau bertapa selama 10 hari di dalam gua. Dalam gua itu dia berpuasa dan khusyuk merendahkan diri kepada Tuhannya. Nah, di sini banyak sekali yang harus kita fahami dengan bijaksana. Yang pertama, apakah benar bahwa bangsa Mongol itu ternyata beriman pada Allah Ta'ala? Ternyata memang berdasarkan penjelasan ini memang benar bahwa bangsa Mongol, terutama rajanya itu beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja di penjelasan setelah ini menjelaskan bahwasanya orang-orang itu kemudian salah faham, menganggap bahwa bangsa Mongol itu adalah kaum yang bertakwa, padahal mereka hanya beriman saja. Artinya mereka percaya bahwa ada Tuhan, tapi mereka ternyata belum bertakwa. Artinya kesehariannya setelah mereka diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menaklukkan banyak bangsa, ternyata mereka justru lalai dalam bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam kejahatan, kemudian memfitnah, berbohong dan lain sebagainya. Itu merupakan perbedaan antara keimanan dan ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata saat kita berpuasa, memang pada saat itulah hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat sekali. Bahkan amal perbuatan yang kita lakukan pada saat itu, yang membalasnya langsung Allah Ta'ala. Tidak ada intervensi dari penduduk langit lainnya. Jadi langsung Dia yang memberikan balasannya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa bangsa Mongol yang sudah jelas-jelas nanti akan melakukan kerusakan, tetap Allah berikan sebuah kekuatan untuk bisa menaklukkan perang? Jawabannya adalah karena dia memohon dengan cara berpuasa. Kita ingat bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kasih. Jadi Dia kasihan melihat ada seorang hambanya, siapapun saja seorang hambanya yang melaksanakan jalan penderitaan untuk memohonkan sesuatu, maka Allah pasti akan memberikan apa yang dia cari. Karena dia mencari sesuatu itu dengan jalan penderitaan, dengan jalan menderitakan tubuhnya atau hidupnya sendiri. Sehingga Allah kemudian kasihan, masa ada orang
yang melaksanakan jalan penuh dengan kesakitan untuk mencari sesuatu, lalu tidak aku pertemukan dengan sesuatu yang dia cari. Disitulah kemudian penjelasan kenapa meski bukan orang muslim, banyak orang-orang di luar sana yang menempuh jalan puasa, Allah berikan kekuatan pada dirinya. Entah itu kekuatan bisa melihat alam gaib, entah itu kekuatan bisa memberikan kesembuhan, entah itu kekuatan untuk bisa berbicara dengan mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Sehingga yang namanya tirakat itu sebenarnya bukan hanya milik orang Islam saja. Puasa itu bukan hanya milik orang Islam saja, tapi tirakat, puasa itu milik semua manusia. Karena Allah milik semua manusia. Jadi barang siapa yang menempuh atau mencari sesuatu melalui jalan tirakat, jalan puasa, jalan penderitaan, maka Allah akan memberikan atau mempertemukan manusia itu dengan sesuatu yang dia cari. Permasalahannya sekarang adalah ketika sesuatu itu kita dapatkan, kita mampu apa tidak untuk menjaganya. Karena nanti jangan sampai lupa nanti ada pengadilan akhirat di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita perbuat selama di dunia, termasuk karomah-karomah atau kekuatan-kekuatan yang sudah kita mintakan padanya. Untuk apa kekuatan itu kita gunakan? Jika kekuatan itu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, maka nanti saat persidangan kita bersiap untuk menjawab segala apa yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Doa adalah ungkapan rasa hati kepada Sang Pencipta, baik berupa syukur ataupun keluh kesah. Doa adalah ibadah, bahkan ia adalah otaknya ibadah. Dalam hati yang berdoa, manusia merasa dirinya ada di hadapan Sang Maha Kuasa, yang mengetahui segala rahasia semesta, yang mengendalikan ada tiadanya kejayaan manusia. Doa dengan badanmu lebih ampuh daripada dengan lisanmu. Bahkan saat lisan diam dan badan dipenuhi dengan penderitaan, itulah saat di mana Tuhan bersiap mengabulkan segala apa yang kau minta. Dan puasa adalah jalan penderitaan yang suci bagi manusia. Yang pertama perlu diperhatikan adalah kalimat ini. Doa adalah otaknya ibadah. Kenapa demikian? Karena sejatinya manusia itu lemah, tidak bisa apapun saja. Dengan berdoa berarti dia meniadakan dirinya dan dia memohon pada Zat yang bisa segalanya. Sehingga ketika kita minta tolong pada Tuhan, maka itulah sebenarnya pusat dari ibadah kita. Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita wirid, semuanya energinya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan semua ibadah kalau kita tidak menyambungkan diri kita pada Sang Kuasa? Bagaimana cara menyambungkannya? Contohnya adalah dengan berdoa. Maka doa yang paling baik adalah bukan doa minta uang, doa minta mobil, atau doa minta rumah, tapi doa yang paling baik adalah doa minta kekuatan untuk bisa beribadah dengan baik kepadanya. Itu adalah doa yang paling baik. Walaupun Allah telah berjanji akan memberikan balasan atas perbuatan baik dan buruk di hari kiamat kelak, akan tetapi contoh dari balasan-balasan itu sudah Ia kirimkan kepada kita di setiap waktu dan kerlingan mata. Jika kebahagiaan masuk ke dalam hati seseorang, maka itu adalah balasan baginya karena membuat orang lain bahagia. Jika seseorang bersedih, maka itu juga merupakan balasan baginya karena membuat orang lain sedih. Ayatnya, man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid.
Siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat 46. Jadi selama ini kita menyangka bahwa neraka dan surga itu nanti setelah kiamat. Memang benar, hanya saja perlu diingat bahwa Allah itu juga kadang-kadang ingin manusia itu merasakan neraka ketika di dunia, dan ingin manusia merasakan surga ketika di dunia. Sehingga demikian kemudian Allah membuat sistem di mana ketika manusia itu berbuat baik, maka dia akan dicicipi rasanya surga ketika di dunia. Dan ketika manusia itu berbuat jahat, maka Allah akan mencicipi rasanya neraka ketika manusia itu masih di dunia. Maka sebenarnya kenikmatan atau kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini, musababnya itu adalah amal kita sendiri. Jadi sebabnya adalah kebahagiaan, musababnya adalah amal kita sendiri. Begitu juga kebalikannya, musibah yang kita alami itu sebenarnya musababnya adalah amal kita sendiri. Kadang-kadang antara sebab dan musabab itu seolah-olah tidak nyambung. Padahal musabab itulah yang menjadi sebab itu datang. Contoh, ketika paginya kita berbuat salah kepada seseorang hingga menyebabkan hatinya orang itu kemudian sakit hati, maka sorenya kita kehilangan sepeda motor atau sepeda kita dicuri oleh orang. Seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali antara kejadian pagi dengan sorenya, tapi sebenarnya adalah Allah itu karena kasih sayangnya pada manusia untuk menghapuskan atau mengurangi kadar dosa yang dilakukan ketika pagi hari, maka caranya adalah dengan dihilangkan sepedanya ketika sore hari. Nah, jadi letak sambungnya di sana. Itu adalah merupakan bentuk kasih sayangnya. Nah, bagi kita yang masih terikat dengan dunia, maka ketika sepeda kita hilang, maka berpikirnya kemudian menyalahkan pencurinya, menyalahkan yang menjaga sepeda, bahkan menyalahkan diri sendiri kenapa naruh sepeda di situ. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir dan merasakan, ketika kita pertama kali mengalami sebuah musibah, harusnya kita mengkaji, dosa apa aku tadi pagi, dosa apa aku siang tadi. Jadi itulah sebenarnya langkah yang benar dan langkah yang baik ketika kita mengalami sebuah musibah. Man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Maka semuanya untuk dirinya sendiri. Ketika kita berbuat baik ke orang, maka Allah akan membuat sistem di mana kita akan menerima kebaikan orang, meskipun orangnya orang yang berbeda. Kalau bukan dari kebaikan orang, maka dari kebaikan alam semesta. Waman asa'a fa'alaiha. Dan siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka itu untuk dirinya sendiri. Begitu juga kebalikannya. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Karena sering kita ketika menerima musibah yang bertubi-tubi, kita menyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa Rabb Engkau menurunkan musibah ini pada hamba? Perlu diketahui, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Jika kita merasa dianiaya oleh sebuah musibah, maka sebenarnya musibah itu yang menciptakan adalah dosa-dosa kita sendiri. Ya sebenarnya bisa, kalau misalnya kita berbuat dosa kemudian musibah itu tidak diturunkan, sebenarnya bisa. Tapi nanti ketika di akhirat bisa lebih parah. Sehingga pilihannya kita ingin merasakan kesengsaraan di sini, dicicil di dunia, atau nanti totalan ketika di akhirat. Maka kasih sayangnya Allah Ta'ala menilai bahwa mungkin sebaiknya dicicil di dunia saja, karena
hukuman di akhirat kelak lebih dahsyat daripada di dunia. Kebersihan dan kesucian hati lebih penting daripada kebenaran. Hati yang suci ditempuh dengan membersihkan noda dosa, menghilangkan keburukan akhlak dan memperbaiki kekhilafan serta cacatnya moral. Sedangkan untuk menempuh kebenaran, manusia seringkali menjatuhkan dirinya pada jurang kesesatan. Wajah yang munafik, hati yang busuk, dan jiwa yang khianat. Apapun dilakukan agar menemukan kebenaran. Meski manusia telah melakukan segala amal untuk mengundang musibah datang pada dirinya, Allah tetap tidak akan dan tidak akan pernah menganiaya hambanya. Kalau ada Tuhan yang menganiaya hambanya, kalau ada Tuhan yang menginginkan hambanya teraniaya, maka dia bukan Tuhan. Karena Allah, Tuhan kita, tidak pernah sekalipun menginginkan hambanya sengsara. Justru musibah yang kita alami ketika di dunia untuk membersihkan hati kita dan untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.